Ajaran tentang karunia-karunia rohani ini, bermula sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab, bermula dalam bab 12. Ya, saya percaya bab itu telah dikhotbahkan di sini. Saya tidak ada masa itu. Dan yaitu bab 12, surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Ada kayaknya. Dan dia bermula dengan satu harapan ataupun teguran ataupun kerinduan. Ini yang Paulus ayat pertama yang dia katakan dalam ayat 12 bab 12 ayat 1. Yaitu dia katakan, aku tidak mahu kamu jahil. Jahil in English is ignorance, right? Saudara-saudaraku, tentang karunia-karunia rohani. Itu dalam FVB, betul gitu? Alright. Alkitab versi Borneo. Alright. Dan kalau dilihat dalam terjemahan baru, Alkitab baru, dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi pada pagi ini, ya, sebelum kita meneruskan, apa jawaban kita secara pribadi tentang ini? Apakah kita jahil, are you ignorant? Ataupun apakah kita tidak tahu? At least tentang karunia-karunia rohani. Dalam FVB dia disebutkan karunia rohani, tetapi dalam bahasa Indonesia mereka gunakan karunia-karunia roh. Bahasa Indonesia kurnia. So in my word biasanya kurnia campur lah. Okay. Jadi itu adalah perkara yang Paulus ingin sampaikan, yaitu sebelum dia berkhotbah, sebelum dia yaitu menjelaskan tentang karunia roh. Yaitu, do we know? Are we aware of it? Apakah kita sadar? Apakah kita tahu atau tidak? Sebab itu akan menggambarkan keadaan kita. Kalau kita tidak sadar bahwa maka kita tidak tahu ataupun kita tidak peduli ataupun kita tidak ambil kisah. Tetapi kalau kita tahu, kita akan sama ada kita terima ataupun kita memberontak dan sebagainya. Jadi Paulus kepada yaitu Korintus mengatakan, adakah kamu tahu kebenarannya? Jadi sebab pada masa itu orang di Korintus ini biasanya mereka telah beralih dari keadaan menyembah berhala dan kepada iman. Maka sebelum itu juga mereka memang mengalami keadaan yang seperti itu, seperti menyembah berhala. Kita tahu kan kalau orang pergi ke kuil dan sebagainya memang ada yang they call trance dirasuk, kadang-kadang begitu. Tetapi Paulus katakan bukan begitu, karena karunia-karunia roh ini dalam yaitu ayat 2 dan 3 1 Korintus 12 di mana apa yang dialami dan menikmati sekarang adalah di bawah pimpinan Roh Allah. Jadi apapun karunia Roh Allah itu, jangan kita berani-berani ataupun jangan kita sewenang-wenangnya mengatakan bahwa itu dari roh apa? Roh iblis, roh manusia setan. Kita hati-hati, itulah Paulus mengatakan, ingatlah yang ini bukan seperti apabila kamu menyembah berhala, sebab apa yang datang dari Roh Kudus adalah sebab mereka mengakui bahwa Yesus ialah Tuhan. Kalau seseorang itu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka roh yang seharusnya berbicara adalah dari Tuhan. Jadi itu adalah permulaan, yaitu Paulus menyentuh tentang karunia roh. Cukup jelas. Dan bab seterusnya, apabila dia pergi ke bab 13, saya belum mulai khotbah. 13,
Kita lihat bab 13 apa yang ditekan di sana. Do you know what verse they say? I mean, the chapter is about what? Kasih, love, right? Jadi apabila sampai ke bab 13, Paulus menekankan satu perkara yang tidak dapat dipisahkan melalui karunia-karunia roh, yaitu kasih. Right? Jadi tanpa kasih, semua karunia-karunia rohani ini langsung tidak berarti. Okay? Dan karunia-karunia ini satu hari nanti akan lenyap, tetapi kasih akan tinggal. Ini adalah sesuatu yang kita harus kaitkan dan kita harus gunakan untuk karunia-karunia roh. Mungkin sebabnya ada orang yang khawatir ataupun bukan khawatir, ada orang yang doubtful, ragu-ragu tentang karunia itu, oleh karena apabila mereka melihat penyataan demonstration of that gift, mereka tidak lihat kasih. Mereka tidak lihat sesuatu yang membangunkan, tetapi mereka lihat tuduhan, mereka lihat yaitu sesuatu yang membanggakan diri dan sebagainya. So, itulah dalam satu bab saja, bab 13 itu Paulus menekankan suatu perkara yaitu tentang karunia, yaitu ia harus disertai dengan kasih. Jadi, saya fikirlah penekanan tentang karunia rohani ini sudah berhenti apabila saya lihat bab 13 ini dengan penekanan perlaksanaannya haruslah di dalam kasih. Mungkin saya cukup itu. Oke, cukup. Ya, memang sebab pada akhirnya kasihlah yang melingkupi semua, merangkumi semua, karena Allah adalah kasih. Tetapi bila saya pikir begitu, rupa-rupanya saya salah. Saya fikir full stop. But Paul said, no, let's continue, dia katakan. Saya pun ikut sajalah. So Paulus ungkit kembali tentang karunia-karunia roh dengan menulis panjang lebar tentang dua karunia yang berbeza, tetapi saling berkaitannya dengan satu dengan yang lain. Yaitu karunia apa? Karunia bernubuat dan berbahasa lidah. Jadi seolah-olah ini memberi gambaran bahwa dua karunia rohani ini adalah sangat penting dari karunia-karunia lain. Ataupun mungkin kita fikirkan bahwa dua karunia yang paling bermasalah. Mungkin pada masa itu, itulah. Kalau masalah kan, kita tidak menyelesaikan. Kalau masalah senang, katakan 2-3 ayat cukup. Tapi kalau masalah rumit ataupun ada yang degil sebagainya, kita perlukan panjang lebar. Apakah itu sebabnya? Ini bab 2 40 ayat sebagainya. Jadi di sinilah kita lihat apakah yaitu bab ini ataupun karunia bernubuat dan berbahasa lidah ini adalah sesuatu yang menjadi masalah. I'm asking you, okay, do you find that this is happening in the church now? Okay, no need to answer me. Ya. Apakah kamu lihat bahwa apabila kita sebut tentang karunia lidah, okay, jangan gitu. Ataupun karunia bernubuat. Dan saya katakan, yaitu pada hari ini, topik saya adalah laksanakanlah firman Tuhan. We must fulfill the word of God. We must follow and we must abide with the word of God. Then we will be safe and we will be able to fulfill it. Oke, begitu dia. Jadi untuk kita yang untuk semua, apakah itu karunia bernubuat pula? Bernubuat, prophecy, gift of prophecy. Oke, ini sedikit penerangan dia. Oke, kamu tengok pagi ini saya khotbah mengajar sebuah guru, Pak. Jadi apa itu karunia bernubuat? Alright, dalam Alkitab karunia nubuat ialah kemampuan rohani yang diperkasakan oleh Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Jadi itu adalah didorong ataupun dikuasai oleh Roh Kudus
untuk menyatakan apa? Kebenaran, ya. Tetapi kalau ia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menyatakan kebohongan, ada gitu. So, jadi ia bukan sekadar meramalkan masa depan. Kita pikir, oh, menubuatnya adalah masa depan. Okay, you prophesy the future. Bukan sekadar itu, tetapi yang terutamanya bermaksud menyampaikan mesej ilahi yang menguatkan, menggalakkan dan menghiburkan orang percaya serta menyedarkan atau menegur mereka yang mendengarnya. Oke, ini yang secara yaitu ringkasnya apa itu bernubuat. Okay? Sebab kita lihat dalam 1 Korintus bab 14 ayat 3. I don't know that it's here. Tiada kan? Oke. Yaitu dia berkata, sebaliknya apabila seseorang bernubuat, dia bercakap kepada sesama manusia dan dengan kata-kata yang membina, menasihati dan menghiburkan. Itu yang sebenarnya, alright. Jadi I don't know where's my slide. Oke, apa? Jadi ingat bahwa bernubuat memiliki 3 tujuan dia. Nanti kita bacakan, yaitu untuk membangun, untuk membina, that is to build one another, dan juga untuk menasihati, untuk mendorong, encourage. Dan yang ketiga itu juga untuk menghiburkan, to comfort, ya. Itu ada dalam bab 14 ayat 3. Ya. Jadi apa itu bahasa roh? Dan bahasa roh satu amalan kerohanian Kristen di mana seorang bertutur ataupun berkata-kata dengan lantang dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari dan tidak mereka fahami. Ada satu ketika dulu masa kebanggaan rohani, lupa saya mana. Ini di kampung di dulu orang tidak bersekolah, orang tua. Bila roh Tuhan bekerja, tiba-tiba dia kalah Inggrisnya dengan dia. Pray in English very well. Jadi, itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Dan di dalam Alkitab pula, ada 2 jenis lidah, 2 jenis bahasa roh ya. Yang pertama itu adalah berkata-kata dalam bahasa asing yang benar-benar wujud seperti tadi. Oke. Walaupun orang itu tidak paham, tetapi orang lain paham. Oh, ini bahasa Inggris, ini message dia. Dan sebenarnya itulah yang berlaku pada hari Pentakosta dalam kisah para rasul pasal 2. Itu yang terjadi. Oke, mungkin yang ini kita mungkin gereja kita ataupun gereja-gereja tidak mungkin melihat dia sebagai satu cabaran ataupun masalah. Tetapi yang kedua inilah yang banyak yang menjadi persoalan, banyak yang menjadi question. Oke, bertutur dalam bahasa yang tidak difahami. Tidak seorang pun yang memahami bahasa itu di kalangan di sini. Aku di sini pula. Di dalam himpunan itu tidak seorang pun, ya. Sebab bahasa ini bersifat surgawi atau malaikat digunakan untuk doa pribadi atau dalam ibadah bersama yang memerlukan penafsiran. Jadi inilah kedua jenis bahasa roh ataupun berbahasa lidah ya. Oke, dan tengok hanya 2 ini saja yang Paulus tekankan dalam bab 14 ini. Ya. Oke, sebab kita perlu baca, ya kan? Kita pedagang. Oh, saya punya bahasa Inggris. Saya punya ini pun tidak keluar ya. Oke, kita akan baca bab ini supaya kita tahu apa sebenarnya, supaya
Apa yang saya katakan itu ada firman Tuhan. Oke, tidak ada dalam slide. Kita akan baca 1 Korintus bab 14 ayat 1 perlahan dan kita baca dengan terfaham pun apa Roh Kudus akan menolong kita. Tapi mari kita baca. Oke, 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. 7. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? 9. Demikianlah juga kalau yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-kata kamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang menggunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya dengan membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikannya juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab itu, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atau mengucapkan syukurmu? Bukankah ya tidak tahu apa engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata dan yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masukkanlah
masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bermuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga dia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur dan yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 29. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan boleh kekuatan. Karunia Nabi tertakluk kepada nabi-nabi sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri supaya yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. 36. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. 38. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi, semua baca 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tidak ada kata tetapi kalau khawatir jangan lakukan. Right? Jadi dari bacaan ini, saya beri ada beberapa penekanan ataupun di emphasis ataupun sesuatu yang semua highlight dari kerjasama ataupun dari the connection dan kasih, kurnia berbahasa lidah dan juga kurnia bernubuat, sorry ada tiga. Jadi ketiga ini harus bekerja sama. Harus tidak boleh diasingkan, dipisahkan. Penekanan yang pertama yang saya mau kita lihat di sini adalah penekanan tentang kasih. Tadi kita telah baca dalam 1 Korintus 13 dan di sini mulanya lagi sebelum dia menjelaskan lebih lebar lagi tentang karunia lidah dan juga karunia nubuat, dia kembalikan kepada ayat pertama tadi. Dikatakan bahwa kejarlah usaha ataupun kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia. Ini adalah dalam AVB dan saya mau kita lihat bahwa yaitu perkataan kejar itu, alright? Lihat di sini ya. Kalau itu suruh kejarlah,
berartinya, adakah kamu ada pilihan? Adakah ini satu, kalau kamu boleh kejarlah. Kejarlah kalau dilihat dalam dalam maksudnya, yaitu perkataan itu, kejar adalah sesuatu yang kita harus berusaha, harus seperti berlari untuk mendapat sesuatu. Oke? Berlari untuk mendapat sesuatu ataupun kejar dengan mendapat satu tujuan atau matlamat. Jadi berarti di sini yaitu Paulus menyuruhkan yaitu jemaat Korintus, go, kejarlah sampai dapat. Tidak ada tidak ada katakan kalau kamu dapat pergilah, tidak. Dia minta supaya kita pergi, it is an imperative ataupun sesuatu arahan. Dan juga dia memberi makna kepada yaitu bergerak maju cepat dan bertenaga ke arah satu sasaran. Jadi untuk kita memahami, untuk kita memiliki dua karunia ini, bersedia. You have no choice. You cannot just say, tidak apalah, tunggu. No. Kejar dan mendapatkan, itulah sebenarnya yang disarankan ataupun yang diperintahkan oleh Paulus. Jadi jemaat Tuhan di BM Live, right? Okay. Lihat tuntutan untuk mendasari karunia-karunia rohani ini tidak datang begitu saja. Tetapi kita mesti kejar. Why is it that the churches are not experiencing this? Kenapa gereja-gereja macam diam saja, macam tidak menghargai karunia-karunia datang dari Tuhan, karunia Roh Kudus ini? Macam kita tidak peduli ataupun tidak lihat terjadi. Apakah mungkin is it because kita tidak mengejarkan ataupun kita hanya tunggu saja? Tetapi Paulus katakan kalau ini karunia ini dapat dilihat beroperasi dalam gereja, kita tidak maupun harus kejarlah. Work it out and then as if that you want to achieve the goal. Jadi ini bermaksud penggunaan setiap karunia rohani termasuk bernubuat dan bahasa lidah harus mengutamakan kasih. Oke, dikatakan di sini kan kejarkanlah kasih. Jadi kasih itulah yang memberikan kita semangat. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahwa bahasa karunia bernubuat dan berbahasa lidah ini hanya mendapat kebaikan dalam gereja apabila kasih Tuhan menyertai kita. Ini yang tujuannya mengapa kita harus kejar, right? Dan dasarilah sebelum kita pikir apa-apa, remember, without love, whatever you do, it is nothing. It's not worth, right? Dan yang kedua, yaitu mengenai karunia bernubuat. Oke, tadi kan dalam ayat itu mengenai itu kita harus kejar kasih. Kasih don't come to us. Yes, but kasih, tetapi kita harus mengerjakan, kita harus menerima dan kita terus berjalan dalam kasih. Tetapi untuk karunia dikatakanlah lebih mencabar lagi. Yaitu dikatakan bahwa usahakanlah. What is usaha? Usahalah. Bermaksudnya cubalah, dalam AVB dikatakan cubalah bersungguh-sungguh. Ini macam cuba tu macam tidak semangat juga tu. Never mind. Tapi usahakanlah, usaha kamu tidak kendur. Jadi dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk menubuat. Jadi setelah menjadikan kasih sebagai dasar, barulah Paulus memerintah jemaatnya, berusahalah. Oke, pemimpin di BM, gereja-gereja BM di Miri, masuklah BM Live. Semua kita
Paulus mengatakan, berusahalah. If there is no effort, if you don't strive, if you don't pursue, tidak ada yang akan berlaku. Kita tidak akan memiliki berkat daripada karunia ini. Oke, jadi oleh itu berusahakanlah. Bukan sesuatu yang kita pilihan, tidak. You must. Jadi berarti di sini karunia ini harus bermula daripada kehendak kita, daripada apa yang kita ingini, usaha kita. So ada beberapa perkara yang kita boleh lihat, ya, tentang karunia berbahasa lidah ini. Bahasa lidah kan? Ya, sorry. Bernubuat ya. Oke. Saya hanya mengupaskan apa yang telah kita baca tadi ya, sebab terlalu panjang. Dan supaya kita tahu, ini yang kita harus tahu, apa yang Paulus tekankan. Yang pertama tadi saya katakan tentang pengertian perkataan itu, yaitu usahakanlah artinya bertekad bersungguh-sungguh terhadap sesuatu. Bertekad ataupun sangat committed dan bersungguh hati. Menaruh perhatian yang mendalam serta mengabdikan diri kepada sesuatu. Artinya we are committed to fulfill it. Itu yang sebenarnya. Jadi karunia bernubuat bukanlah sesuatu yang dianggap remeh-temeh. Tetapi sekarang saya hanya, maybe I'm wrong, tetapi karunia bernubuat ini saya jarang-jarang sudah kita lihat orang menggunakan. Yang saya tahu bahwa apabila seseorang itu bernubuat, kalau ada 10 orang di dalam itu, saya tidak tahu berapa orangkah yang bersyukur, tapi bukan terima 10 bulannya, tetapi dia anggap bahwa itu oke, sesuatu yang aktiviah. Dan selebihnya itu datang dengan banyak persoalan. Oke, sebelum kita lihat dia digenapi, kita sudah memberi negatif komen terhadap itu. Right? Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi karunia bernubuat bukanlah sesuatu yang dianggap remeh-temeh. Sebaliknya ia memerlukan kesungguhan, hati dan penuh committed untuk menggunakan karunia itu untuk kebaikan jemaat Tuhan. Jadi setiap message nubuatan haruslah datang dari Tuhan sendiri melalui umatnya. Dan mungkin inilah yang membuat kita mungkin agak was-was, sebab kita mungkin nubuat itu ataupun kata-kata itu tidak masuk akal ataupun tidak ada kata yang kita, tetapi kita mulai was-was, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan apapun yang dikatakan kita harus ujinya dengan firman Tuhan. Jadi kalau nubuatan itu datang dari sendiri dan bukan dari Tuhan, kita tahu bahwa bahwa Tuhan juga menggunakan manusia, yaitu flesh. Kita juga mempunyai yaitu keterbatasan dan juga kelemahan. Jadi tugas ataupun the role of church leaders atau kita adalah untuk terimakan itu dan kita teliti dan kita uji. Kalau itu dari Tuhan kita terima. Kalau itu bukan dari Tuhan, dengan kasih dan dengan rendah hati kita tolak. Right? Itulah sebenarnya yang berlaku. Jadi itulah sebabnya bahwa kalau kita mempunyai kefahaman begitu, maka kita mendorong karunia ini berjalan, karunia ini dipraktiskan, sebab apabila roh Tuhan bekerja, kita tahu bahwa itu adalah roh Tuhan. Alright? Oke, dan yang kedua,
sasaran karunia nubuat adalah membina jemaah. Jadi senang saja. Kalau kamu lihat nubuat itu adalah memecahkan persekutuan ataupun menduduh seseorang ataupun cuba untuk menimbulkan menimbulkan kekacauan ataupun yang tidak berkenan dengan Tuhan, yang membawa kebencian dan sebagainya dan membuatkan kita seperti tidak berguna begitu. Itu bukan membangun. So therefore apapun nubuat yang diberikan, yaitu the measurement atau ukurnya yang pertama adalah ia harus membangunkan gereja, amin. Bukan untuk menjatuhkan sesiapa, but let it be. Right? Itu adalah dalam ayat 4, 5 dan 9. Jadi memberi manfaat kepada pendengar karena mereka memahami apa yang disampaikan. Right? Dan yang ketiga, yang C, yaitu tanda untuk orang yang percaya. Maksud di sini, apabila kita mendengar nubuat karunia ini beroperasi, kita sebagai anak Tuhan, kita dengar apa yang dikatakan itu adalah benar dan sesuatu yang mendorong, maka kita pun terdorong. Jadi itu adalah untuk kita. Sebab itulah anggota jemaat ataupun dalam ibadah itu, apabila kita keluar, apabila kita habis kebaktian, nubuatan itu, pesan itu mendorong lebih lagi untuk bersekutu dengan dia dan untuk lebih kuat dalam iman kita. So, jadi berarti nubuat adalah tanda untuk orang percaya. Dan dari ayat 24 hingga 25, dan ini pula untuk orang yang tidak percaya. Apa yang berlaku adalah, dalam ayat 24 dan 25 mengatakan, tetapi jika semuanya bernubuat lalu masuk seorang yang tidak tahu atau yang tidak percaya, dia akan berasa diyakinkan dan dihakimi oleh segala yang didengarinya. Dengan demikian segala rahasia hatinya akan ternyata, lalu dia sujud menyembah Allah serta mengakui bahwa Allah sesungguhnya ada bersamamu. Jadi orang yang tidak percaya, orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, mungkin orang-orang yang masih menyembah berhala, orang yang mungkin masih mengamal yaitu ke black magic dan sebagainya. Apabila mereka dengar sesuatu yang benar, sesuatu nubuatan yang menyentuh hati mereka, dan mereka merasa convicted, merasa tersentuh, dan oleh karena itu mereka sendiri rasa dihakimi dan mereka merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Jadi oleh sebab itu, oleh karena nubuatan itu, maka itu sendiri akan membawakan mereka dekat bertuhan dan tahu bahwa tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain melainkan Allah sendiri. Maka melalui itu juga itu bukan saja membangunkan gereja, tetapi juga menyelamatkan orang, membebaskan orang dan sebagainya. Beberapa kali saya telah menyaksikan sendiri, ya. Oleh karena nubuat yang telah dikongsikan dalam gereja ataupun dalam kumpulan, orang yang kita tahu, orang yang baru masuk, mereka tersentuh. Tidak ada itu berlaku melalui khotbah, melalui yang lain, tetapi oleh karena yaitu karunia itu beroperasi. Dan yang ketiga, dan yang ketiga maksud saya yaitu ketiga penekanan yang Paulus sebutkan adalah mengenai karunia bahasa lidah. Jadi sekali lagi Paulus mengatakan bahwa usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat ataupun
yaitu untuk karunia roh juga. Jadi kita lihat dalam pengertian perkataan usahakanlah. Oke, seperti tadi ya. Oke, the first one. Sama juga dengan dua karunia ini, maka ia harus dicari dengan tekad yang sesungguh, right? Dan tadi untuk yaitu karunia bernubuat, ia adalah kepada manusia. Tetapi untuk karunia yaitu berbahasa lidah, orang itu berkata-kata bukannya kepada manusia, kepada Allah. Alright. Jadi di sini saya lihat ataupun apabila seseorang bertutur dalam lidah, dia bukanlah bercakap kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah. Dia bertutur ataupun berkata dengan hal-hal rahasia dengan roh. Jadi ayat 5b, berkata-kata bahasa lidah boleh juga untuk manusia apabila ada penafsiran kepada apa yang dikatakan di dalam bahasa lidah. Oke, ini yang menjadi masalah dia. Saya lihat dan juga dalam pengalaman saya. Berbahasa lidah ini it is speaking tongues, okay? Dan kalau dalam terjemahan baru dia menggunakan bahasa roh, right? Tetapi dalam bahasa aslinya dia menggunakan bahasa lidah, right? Jadi hanya mau jelaskan itu. Dan apa yang kita lihat di sini adalah kita coba untuk memahami apa orang itu kata dalam bahasa lidah. Betul? Kenapa? Sebab kita tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti, berartinya untuk apa saya dengar. Jadi pada hari ini saya mau katakan ada bahasa lidah yaitu khas untuk Tuhan saja. Jadi yaitu bahasa yang tidak dimengerti. Suara ataupun bunyi atau suara yang tidak seorang pun mengerti. Dan ini yang saya lihat menjadi batu sandungan. Oleh karena kita tidak memahami, maka kita pun mulai untuk melihat bahwa apa yang dikatakan itu adalah bukan dari Tuhan. Dan kita dia ini sombong. Oh, dia ini pikir dia ini God mau ada apa begitu. Seolah-olah dia ini lebih holy daripada kita. Terkadang kita kata begitu. Walaupun sebenarnya apa pun kita lakukan memang dia tidak dapat difahami, kecuali dikatakan kalau bahasa itu ialah untuk semua orang, maka Allah dengan anugerahnya akan membiarkan karunia interpretasi, karunia untuk mentafsirkan bahasa itu untuk kita semua mendengar. Saya pikir mungkin ada kita yang tahu itu, mungkin dalam kebaktian apapun saya pernah dengar di Gunung Murut atau dalam kebaktian lain bahwa orang bernubuat di sini sudah sana orang yang tafsir salin dia. Dan mereka belum pernah berjumpa. Jadi begitulah, kalau itu adalah untuk jemaat, maka dengan kebaikan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dia akan membolehkan sesuatu. Tetapi kalau seseorang itu berbahasa lidah dan tidak ada interpretasi dia, mungkin kita biarkan itu saja. Oke, jangan coba untuk memahami. Dan kalau begitu juga kalau tidak ada yang menterjemah, yang berbahasa lidah itu lebih baik kita berdiam. Berhenti begitu. So ini yang dikatakan firman Tuhan. Jadi dia tidak melarang, tetapi kita tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Dan itulah dalam C itu, yaitu harus disertai dengan penafsiran di dalam pertemuan jemaat. Ya, dan yang dalam ayat 13 hingga 17,
Berbahasa lidah juga boleh digunakan dalam doa. Oke. Oleh itu seorang yang bertutur dalam lidah harus berdoa agar dia dapat mentafsirkannya juga. So, ini adalah untuk dalam ibadah. Tetapi kalau persorangan, ia tidak perlu sebab kita berdoa kepada Tuhan, right? Jadi kalau aku berdoa, ini dalam ayat 14 dan 15 dikatakan, ini Paulus, kalau aku berdoa dalam lidah, maka hanya rohku lah yang berdoa, sedangkan akalku tidak menghasilkan apa-apa. Oleh itu apa yang harus kulakukan? Aku akan berdoa dengan apa? Dengan rohku dan akal juga, akalku juga. Jadi berarti di sini berdoa, dapat dilakukan dengan pengertian, dan sebenarnya juga kita berdoa dengan bahasa lidah. Jadi ini yang Paulus katakan. Paulus sendiri juga yang mengamalkan ini. Alright, dan penekanan tentang karunia bahasa lidah yang dan ia juga boleh digunakan dalam pujian mengucap syukur. Aku akan menyanyi dengan rohku dan akalku. Jadi ini yang kita lihat. Kalau kita lihat dalam di kalangan orang disebut sebagai karismatik sebagainya, penggunaan bahasa lidah itu mereka tidak rasa kekok, tidak rasa malu sebab semua mereka tahu bahwa mereka memuji Tuhan dengan roh mereka, ya. Dan oleh sebab itu, itu akan dilakukan dengan teratur. Maksud di sini adalah kalau kita semua di sini mengerti bahwa bahasa lidah itu yang tidak difahami itu adalah untuk Tuhan, dan kita tidak khawatir ataupun tidak kacau sebagai kita faham, tetapi kita tahu semua orang memuji Tuhan, maka itu dijalankan teratur. Ya. Tetapi kalau hanya satu orang saja, yang lain diam saja, mungkin yang lain terdiam. Alright, so that's why it says kita akan menyanyi dan dengan rohku dan akalku juga. Ya, sebab saya telah melalui semua kebaktian sebagainya. Jadi semua ini ada perbezaannya dan ada cabaran dia, ya. Sebab apabila kita memuji Tuhan dalam bahasa lidah, kita tidak memikirkan apa perkataan, apa yang kita harus katakan, tetapi dia hanya keluar dalam hati kita, roh kita memuji Tuhan saja. Kita terpaham, tetapi roh kita yang bersaksi dengan Tuhan. Dan juga kita juga boleh terus memuji Tuhan pada masa yang sama, boleh berhenti dan boleh memilih untuk menyebut dalam bahasa yang dapat dilihat, ya. Saya kurang pasti kalau ada orang yang berbahasa lidah dalam pujian dan tidak dapat berhenti, mungkin perlu dinasihati, sebab kitalah yang ada kuasa pilihan, right? So ini yang dilakukan. Right? Jadi F boleh digunakan semasa ibadah bersama, seperti apa yang saya katakan tadi. Dalam ayat 26, boleh kita baca dalam ayat 26 dan 28. Saya tidak ada di sini. Pastor, maybe you lead you. Ayat 26-28. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus digunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat
dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Oke, thank you Pastor. Jadi berarti di sini di dalam ibadah bersama sebaiknya ataupun kita boleh melihat ataupun kita boleh menggunakan apa saja yaitu karunia-karunia roh yang ada di dalam gereja ini. Tetapi kuncinya adalah dia harus digunakan teratur dan sopan. Ya, so untuk kesimpulan yaitu penekanan Paulus tentang karunia ini. Oke, kita lihat. Yang pertama, Paulus mengatakan memiliki dan mengamali karunia bernubuat dan berbahasa lidah adalah perintah Tuhan. He was saying in the verse 37 and 38. Kalau orang yang bernubuat dan kalau dia tahu bahwa itu adalah dari Allah, maka apa yang kukatakan ini adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, berusahalah untuk mendapat karunia bernubuat. Bukan saya yang kata ini. Usahakanlah. Paulus menekankan ataupun mengatakan ini kepada jemaat ataupun kepada orang-orang percaya di Korintus. Dan jangan larang orang untuk berbahasa lidah. Kalau kita melarang, kalau itu digunakan dengan teratur dan juga tidak membawa kecohan ataupun salah faham begitu, jangan kita larang orang berbahasa lidah. Dan kita yang tidak memiliki karunia bahasa lidah juga, jangan merasa bahwa kita kita rendah ataupun kita tidak sebaik daripada mereka. Tidak. Itu hanyalah sebagai yaitu alat ataupun sebagai karunia saja. Tidak membeza-bezakan siapa yang ada karunia atau tidak. Oke, ini yang kita harus tahu. Kalau dia diberi karunia berbahasa lidah, puji Tuhan. Sebab dia akan menggunakan itu untuk kebaikan jemaat. Itu dia. Oke, dan bernubuat dan berbahasa lidah hendaklah dilakukan dengan sopan dan teratur. Ini penting. Dan untuk aplikasi dan respon kita pada pagi ini. Alright. Dalam pertanyaan juga, apakah ada jemaat Tuhan dalam gereja BM ada atau sedang menikmati kebaikan dua karunia ini pada hari ini? Ya, ini saya hanya mau kita lihat tentang khususnya karunia yaitu bernubuat dan karunia yaitu berbahasa lidah nih. Apakah yang berkemungkinan besar cabaran atau pergumulan yang dihadapi gereja sehingga dua karunia ini kurang atau tidak atau dilarang digunakan? Mungkin tibalah masanya secara pribadi ataupun secara CG ataupun secara CG saya grup ataupun secara MG, majelis gereja dan sebagainya. Okay, it's high time for us to look at this seriously and allow God just to speak to us and see what is He speaking to us, what is the direction, and my personal I would say that desire or prayer for BM Life. Karunia bernubuat dan berbahasa lidah adalah untuk kebaikan jemaat. Ya. Membangun, mendorong, dan menghibur. Apakah kita tidak berusaha untuk memperolehi dan gunakan karunia ini supaya gereja Tuhan dibangunkan, didorongkan, dan dihiburkan? Yang buat saya sangat tercabar adalah hanya 2 karunia saja. 40 ayat.
apakah ya sesuatu yang begitu mencabar? Kalau ya beroperasi dengan dipimpin Tuhan, saya percaya gereja jemaat Tuhan akan dibangunkan, didorong dan sebagainya seperti apa yang dikatakan. Jadi inilah firman Tuhan yang saya bawakan untuk kita pada pagi ini. Memang tidak tidak panjang ataupun tidak detail, tetapi saya harap dengan penjelasan yang saya ambil dari bab ini sendiri boleh menolong kita memahami, at least memahami apa yang kita perlu dan memahami tentang dua karunia ini yang seolah-olah kita tidak lihat dia ada di dalam gereja. Walaupun Paulus tulis 40 ayat. Oke? So, mari kita berdoa ya. Haleluya. Bapa di surga, kami telah menyelidiki sedikit, merenung sedikit tentang firman-Mu. Firman-Mu Tuhan begitu baik. Firman-Mu mengajar kami, Firman-Mu mendorong, Firman-Mu juga Tuhan menegur kami Tuhan, meluruskan jalan di mana kami terkeluar ataupun tidak melaksanakan apa yang kami lakukan. Tetapi Tuhan, Engkau juga tahu bahwa kami sebagai orang lemah dan sebagai orang yang mempunyai yaitu pengertian yang terhad. Kadang-kadang Tuhan, kami tidak berani ataupun kami tidak mempunyai yaitu keyakinan untuk melaksanakan firman-Mu, perintah-Mu. Bapa, pada pagi ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan atas yaitu karunia-karunia roh yang telah Kau berikan kepada gereja. Karena tujuannya adalah untuk membangun gereja supaya lebih efektif dan supaya lebih berkesan, sehingga gereja Tuhan memberikan gambaran yang sesuai tentang gereja Yesus sebagai kepala. Bapa, pada pagi ini biarlah firman-Mu menolong kami, memimpin kami supaya kami jangan lagi yaitu merasa mungkin ketinggalan, merasa tidak tahu, merasa jahil Tuhan. Tetapi pada pagi ini Tuhan, kami akan melangkah dengan iman, tetapi didasari dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lah yang membawa makna kepada apa jua pun kami lakukan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, sebab ini adalah pemberian-Mu kepada gereja-Mu, kepada jemaat, kepada orang percaya, maka Engkau juga akan menolong kami supaya kami benar-benar Tuhan menerima yaitu karunia yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, setiap kami Tuhan, supaya kami juga menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain dan bagi jemaat lain. Terima kasih Bapa. Haleluya. Karena kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amen.